Lihat teman-teman, begitu jernihnya airnya dan kelihatan biru. Lihat itu ikannya begitu banyak. Jernih sekali ya teman-teman. Jadi ini teman-teman ya, pusat sumber airnya yang mengaliri daerah Singosari dan sekitarnya, sehingga para masyarakat sekitarnya mendapatkan banyak manfaat dari adanya sumber air ini untuk persawahan dan juga untuk sumber kehidupan. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Teman-teman, di video kita kali ini kita masih berada di kawasan Kabupaten Malang ya. Kita masih mau explore di wilayah Malang dan sekitarnya. Dan di kesempatan kali ini kita berada di desa atau di perkampungan yang cukup asik ya teman-teman, cukup indah, cukup asri dan cukup seger. Karena di sini Masya Allah ya, meskipun musim kemarau tapi airnya di sini tuh begitu melimpah. Jadi orang yang berkunjung di sini tuh seneng ya teman-teman melihat kondisinya kayak gini, airnya yang begitu seger, bahkan airnya itu bening sekali ya teman-teman. Terus alirannya meskipun musim kemarau tapi tidak surut aliran airnya. Tepatnya saya berada di Desa Langlang, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Mari kita explore ya teman-teman. Kita lihat gimana kondisinya di sini ya. Nih airnya juga, suara aliran airnya mengalir deras seperti ini. Jadi ini banyak dimanfaatkan oleh warga untuk mengaliri sawahnya dan juga untuk mandi bahkan, dan juga untuk mencuci pakaian. Oke, ikuti ya teman-teman, jangan skip video kita kali ini. Ikuti sampai selesai. Pak. Oh, iya nak. Ten Sabin, Pak. Ten Sabin. Oh, nggih. Menane aku yo ngono mantuk di tengah sak sing kula niki ya sisane pondok iki. Wis dipoto ambek wong wedok sing ndelok lahan iku, moto lahan mari ngono aku dipoto pisan di tengah pari ngono. Nggih. Pak sinten jenengan? Bapak sinten? Bapak Sukadi. Pak Sukadi. Asli mriki, Pak. Iya ta, lare ngono. Ngono iku jenenge Sukadi kok pira telu pira mati situ. Mari ngono mak lakine anu anak Pak Kawi, mbuh sak ada di kono lagi. Niki desa napa nih, Pak? Iki desa Langlang nak iki. Langlang ya? Langlang. Tapi jarane Langlang ki wertane 5. Papat yo, kuwi sebelah lori jembatan iki, perapatan iki mleh kok rono iki Langlang 5 kono. Nggih. Perunas. Berarti niki tumut Kecamatan Singosari, Pak? Iya. Yo, Langlang. Iki anu iki Langlang telu. Daerah iki ya. Kulone jurang. Langlang loro, ya Langlang loro kra iku. Nek Langlang siji kulone daerah Bunut, lurus. Iku sebelah iku Langlang siji. Sebelah mrikon niku nggih. Napa papat. Kulone perapatan. Oh. Kono ana perapatan anak nek kono rono. Kono Langlang papat, sebelah lori kono Langlang 5. Iku ngulon terus bulan. Untuk nonton iki kok bulan kok. Bulan. Ngene mau adus. Oh dindi nak moro. Anu napa iki iki. pusate niki nggih. Pusat iki lho kono kok. Kacok. Sampai nek kok sepeda sampean ah. Nggih. Engko sepeda iki langsung munggah mrono ya iso njok kono. Niki napa? Sepeda motor saged mriki. Iso. Lintang mriki saged. Iso munggah mriki mlangkah rene. Ngono. Tapi kok lek agak dititip nang ndek dodol wedang kono. Jengkok nang alor ngene. Kono dodol anak iku. Nggih. Aduh lek kangkangi jagat nak. Parine sae, Pak. Ijo nak. Ijo. Kok iku yo ana yo. Banyu toyone kuatah. Nek ku yo ngene yo. Pundi sapine, Pak? Kok ana iki nak di sebetane toko bangunan kono ngetang. Oh. Masuk mrono dalane yo ngene. Nggih. Nang lapangan, ono lapangan anak. Nggih, matur suwun, Pak. Pak Sukadi. Iya Pak Sukadi. Pak Sukadi nggih. Waduh, iki kan dadakan anu matur-matur di tengah tandur. Dadak wong wedok-wedok loro mendadak delok
anu lahan iku terus dipoto pisan. Nggih, nggih. Mari cek Pak kon foto wae. Nggih, matur suwun Pak nggih. Yo, yo nak. Monggo Pak. Yo. Pak. Toyone bening, Mbah. Toyone bening. Terus ini damel mbah umbah, Pak nggih. Damel mbah umbah. Nyuci pakaian. Nih, bening banget ya, teman-teman, insyaallah. Coba. Jadi nyaman sekali di sini. Kita bakal betah hidup di daerah sini karena air termasuk sumber kehidupan. Ya, jadi kalau nggak ada air nggak ada kehidupan. Tapi di sini disediakan oleh alam, begitu melimpah airnya. Di sini juga bahkan bisa dibuat untuk mandi. Tapi pusatnya, sumbernya itu lebih jernih lagi ya teman-teman. Di depan sana itu sumber airnya di sana. Kemudian airnya menjadi aliran sungai yang mengaliri sekitarnya untuk kehidupan masyarakat, untuk persawahan, ya, dan juga untuk air minum juga. Ini sawahnya begitu hijau, ya, subur sekali, meskipun di saat musim kemarau. Ya, coba kita lihat airnya seperti ini teman-teman. Jernih sekali. Jadi rasanya ini kita pengen nyemplung, pengen cuci muka, mungkin bisa untuk minum juga langsung dari sini. Ya, tapi ini air sawah. Kalau yang lebih jernih lagi ya di pusat sumbernya. Ini airnya terus sekali. Jadi di saat di berbagai wilayah itu kekurangan air karena musim kemarau yang cukup panjang, tapi di daerah sini air begitu melimpah, yang perlu patut kita syukuri karena ketersediaan air di sini tidak kurang, bahkan dibuang-buang ini teman-teman, berlimpah sekali. Tapi dibuangnya itu tidak percuma, ya, bisa memberikan kehidupan untuk masyarakat dan juga untuk makhluk hidup yang lain. Kemudian di sekitarnya di sini ada pohon bambu, tanahnya kering tapi di sekitar sini sumber airnya tetap mengalir terus. Nah, ini dimanfaatkan oleh warga untuk mencuci, bahkan mandi di sini juga ya teman-teman. Tadi ada orang tua yang mandi, bukan mandi ya, mencuci pakaian di sini teman-teman. Pak, ini damel no Pak ladang. Niki toyone damel napa? Proyek. Oh, ten pundi, Pak? Napa? Oh. Nggih. Toyone kathah mriki, Pak. Nggih, monggo, Pak. Ternyata untuk kegiatan ini ya, teman-teman, pembangunan, ambil airnya dari sini juga. Dan di sini juga ada rumah di tengah sawah, masih dalam proses pembangunan. Nah, bisa kita lihat lagi ini teman-teman ya. Sawahnya di sini tuh subur sekali sepanjang tahun, meskipun ini musim kemarau, tapi masih tetap bercocok tanam dengan tanaman padi. Nah, seperti ini.
Oke teman-teman, sebelum kita ke pusat sumbernya, kita coba melihat aliran airnya ini mengarah ke daerah perkampungan warga ya. Kita lihat seperti apa kondisi air sungainya ketika mengalir di sekitar perkampungan ya. Bahkan mungkin ini bisa mengaliri ratusan atau bahkan ribuan hektar yang ada di sekitar wilayah Kecamatan Singosari ya. Karena saya lihat di sini itu Insya Allah sawahnya itu semuanya ditanamin padi dan sangat subur. Nah, ini satu petak tanah kecil ditanamin dengan tanaman air. Nggak tahu saya ini namanya apa ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu bisa komen. Ya, tanaman air, Insya Allah hijau, subur, dan sangat seger sekali ya. Ini juga ada ikan-ikan kecil. Ada ikan-ikan kecil. Ini ada juga kangkung. Oke teman-teman, jadi saya sekarang berada di sebelah agak ke bagian utara ya teman-teman. Ini di jalan raya. Kemudian ini masih satu aliran sungai tadi. Ini seperti ini ya teman-teman. Dan ini juga masih bisa kita lihat ada sawah padi. Dan ini aliran sungainya mengarah ke Singosari bagian utara. Mungkin bisa sampai ke kecamatan yang lain juga. Dan ini di atas sungai ini ada pos kamling ya. Ada rumah warga juga yang di sebelah kali. Oke teman-teman, sekarang kita coba ke pusat sumbernya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita mau menuju ke pusat sumber airnya. Jadi sejernih apa sih airnya yang ada di sumber? Air di sini aja jernih kok. Ini coba kita lihat. Ya, ini masih bisa lihat sawah. Nah, ini airnya. Jadi kita akan menuju ke sumber airnya, pusatnya. Kita sambil jalan. Ini kita disuguhi pemandangan sawah, kemudian pohon-pohon bambu, dan juga jalan setapak, jalan tanah. Semilir sekali air anginnya teman-teman. Jadi istilahnya kalau bahasa Jawanya isis ya. Angin semilir. Jadi gini teman-teman ya, di wilayah ini itu terbagi antar dua desa ya, yang tadi kita explore ya, yang kita lihat aliran air sungainya itu masuk wilayah desa Langlang, Kecamatan Singosari. Nah, untuk pusat sumber airnya itu berada di desa Ngenep, Kecamatan Karangploso. Jadi ini perbatasan antar dua desa dan dua kecamatan ya. Yang aliran sungainya tadi yang kita explore tadi itu wilayah Singosari. Kemudian pusat sumbernya itu masuk wilayah Karangploso ya, di desa Ngenep. Dan di sini masih dijaga kelestarian alamnya agar
pasokan airnya itu tetap mengalir terus teman-teman ya dari sumbernya, dengan ditanamin pohon-pohon seperti ini, pohon-pohon entah apa ini pohonnya, ya pohon-pohon cukup besar dan juga rindang. Nah, ini bisa dipakai untuk bermain bagi anak-anak. Warga sekitar juga di sini kadang mandi, mencuci. Ini pemandangan di sekitar sumber air. Oke ya teman-teman, kayaknya kurang afdol ya teman-teman, kurang lengkap kalau kita main ke sini kemudian tidak mandi. Kita harus mandi, mencoba kesegeran airnya. Lihat teman-teman, begitu jernihnya airnya dan kelihatan biru. Jadi di sini juga dikunjungin oleh warga sekitar dan juga orang-orang luar dari luar Kabupaten Malang juga banyak yang kesini. Lihat itu ikannya begitu banyak. Jernih sekali ya teman-teman. Ikannya melimpah, airnya jernih. Begitu luar biasanya. Masya Allah, karya Tuhan semesta alam, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini teman-teman ya, pusat sumber airnya yang mengaliri daerah Singosari dan sekitarnya, sehingga para masyarakat sekitarnya mendapatkan banyak manfaat dari adanya sumber air ini untuk persawahan dan juga untuk sumber kehidupan. Jernih sekali teman-teman. Oke, kalau tidak mandi ini rasanya kurang lengkap teman-teman. Coba kita mandi ya teman-teman, kemudian kita nyemplung dan kita lihatkan suasana di bawah air. Jadi ini namanya sumber umbulan. Tidak hanya ada sumber air, tapi juga ada ini para warga sekitar, ada yang datang ke sini untuk melakukan ritual-ritual tertentu ya, sesuai dengan kepercayaan mereka. Ini ada patung, apa itu ya, patung Siwa atau apa. Ini musim kemarau yang menyumbang banyak air. Ini dengan Bapak Sinten? Pak Muhammad Arifin. Pak Muhammad Arifin. Ini beliau yang selaku yang merawat tempat ini. Jadi yang nanamin pohon ketika pohonnya ada yang tumbang, ada yang roboh, ini beliau nih. Terus yang nyapu di sini juga, yang bersih-bersih. Jadi mohon teman-teman kalau misalkan berkunjung di tempat ini itu bisa ikut menjaga kelestarian alamnya. Sampah juga dibuang di tempat sampah yang ada. Terus jangan merusak ini ya, alam sekitarnya sini. Ini kalau sumber airnya musim kemarau sama musim hujan ya sami Pak nggih. Sami. Nggak ada surutnya. Jadi teman-teman di sini bisa ikut andil untuk menjaga kelestarian lingkungan di sini ya. Di pohon ini juga butuh dirawat. Masya Allah, ini jeneng Pak Muhammad niki yang ini yang merawatnya. Sendirian Pak nggih? Sendirian. Sama istri. Sama istrinya. Ya mudah-mudahan sehat terus Pak nggih. Alhamdulillah. Amin. Nggih. Ya terima kasih Pak. Sami-sami. Oke teman-teman, kita nyoba nyemplung ke dalam air. Gimana segernya sumber ini. Enggak mau. Kenapa?
Ini loh, paling dalam. Yo, yo. Teman-teman, air di sini tuh dingin banget ya, meskipun di luar mataharinya itu lagi terik-teriknya, tapi kondisi air di sini masih tetap sangat dingin. Bahkan kita nyemplung di air itu sekitar 5 atau 10 menitan itu sudah terasa dingin ya. Kita sudah nggak kuat, pengen mentas ya. Tapi ya gitulah, agak unik di sini. Dan juga di sini ada pohon-pohon, bahkan pohonnya ada yang di dalam air ya, tumbuhnya dari tanah yang ada airnya nih. Dan ini juga ada pohon yang besar. Coba kita lihat dalam airnya ya teman-teman. Dan juga di sini banyak ikannya. Oke teman-teman, itu dulu video kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe ya. Ikuti terus video kita di channel ini. Nantikan video-video kita selanjutnya dari Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.